Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar dan baca menolong kami mengerti, memahami, dan praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, Kota Hantu Modern. Ayat inti terdapat dalam kitab Yeremia 4 ayat 26. Demikian firman Tuhan, Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bagaimanakah sebuah kota Amerika Serikat yang ramai dengan populasi lebih dari 14.000 orang bisa berubah menjadi kota hantu apokaliptik yang sepi? Terletak di garis negara bagian Kansas, Pitcher adalah kota paling timur laut Oklahoma. Surat kabar melaporkan pada tahun 1913, kota itu lahir dalam semalam setelah biji timah dan seng ditemukan secara berlimpah. Pitcher mengambil nama O.S. Pitcher pada tahun 1918. Beliau merupakan pemilik dari Pitcher Lead Company dan memiliki populasi 9.726 yang pada tahun 1926 meledak menjadi 14.252. Di antara 1917 dan 1947, Pitcher menghasilkan lebih dari 20 miliar US dollar dalam bentuk biji dan merupakan salah satu ladang penambangan timah yang paling produktif di Amerika Serikat. Lebih dari 50% logam timbal dan seng dikonsumsi di Perang Dunia I berasal dari tambang Pitcher. Selama tahun-tahun yang booming, lebih dari 14.000 orang bekerja di tambangnya dan 4.000 lainnya bekerja di 1.500 bisnis terkait di sekitarnya. Tetapi eksploitasi tanpa henti atas sumber daya tanah yang ada tidak dapat bertahan selamanya. Seiring berkurangnya penambangan, populasinya juga menyusut. Akhirnya, pada tahun 1960, hanya ada 2.500 orang yang tinggal di Pitcher. Penambangan timah dan seng akhirnya berhenti pada tahun 1967 dan air berhenti dipompa dari tambang. Segera 1.400 lubang tambang mulai terisi air, mencemari sumur penduduk setempat. Tumpukan limbah tambang yang menjulang menutupi 25.000 hektar lahan dan lubang pembuangannya terjadi di mana-mana. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat tiba dan memulai tugas yang sangat besar untuk mencoba membersihkan 70 juta ton limbah tailing dan 36 juta ton pasir gilingan dan lumpur. Kemudian yang terpenting, pada 10 Mei 2008, tornado dengan skala F4 selebar 1,6 km dengan angin berkecepatan 281,6 km per jam merobek apa yang tersisa dari Pitcher. Tornado merenggut nyawa 8 orang, melukai sedikitnya 150 orang, dan meratakan 114 rumah. Pada September 2009, Pitcher secara resmi ditutup sebagai kota. Hari ini,
Pitcher, Oklahoma terlihat seperti kota hantu aneh yang dilanda perang Armageddon. Apa yang sisa dari kota yang pernah ramai dengan ribuan jiwa itu adalah pegunungan tailing beracun berwarna putih, fondasi yang sudah berlubang besar, dan beberapa bangunan yang tersisa. Kedengarannya seperti kondisi dunia selama masa milenium. Yeremia menggambarkan bumi saat ini. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Di mana saudara berencana untuk berada selama masa milenium nanti? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Di mana dunia tempat kami tinggal satu kali kelak akan menjadi kota mati. Tolong kami, Tuhan, yang rindu hidup berkenan kepadamu. Tolong kami senantiasa menuruti firman-Mu sehingga pada kedatangan Tuhan kami diselamatkan untuk masuk ke dalam kota yang telah Kau siapkan bagi kami, ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami di sepanjang hari ini untuk kami hidup selalu melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.